3 pohon yang mengalami keriting daun. Tapi kalau ini kita pertahankan, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Jadi langkah yang saya akan ambil adalah memotong pucuknya supaya muncul tunas-tunas muda atau ranting yang baru. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat tentu masih ingat 2 minggu yang lalu saya membuat video potong pucuk ya pada cabai keriting ya, yang saya tanam di polybag. Nah, ini saya mau memperlihatkan update-nya ya, karena untuk menjawab rasa penasaran dan ada juga yang pesimis, ada yang optimis. Seperti apa perbedaan yang normal ya, yang kita potong pucuk, dan yang keriting kita tidak potong pucuknya, seperti apa. Jadi ada 3 sampel ini yang saya siapkan di pekarangan saya ini. Seperti apa perkembangannya? Simak terus dalam video ini, jangan di skip ya, karena kita akan belajar beberapa hal ya dari uji coba ini ya. Kita langsung saja, ini pohonnya ada di belakang saya ini ya, ini yang sudah mulai berbunga dan berbuah. Kita mau lihat ya. Jadi kita mau lihat yang pertama, ini cabai yang normal ya. Artinya kemarin tidak mengalami keriting daun sehingga tidak dipotong. Ini kalau kita lihat rantingnya ya, ini ada 1 2 3 4 ya. Ini 1 2 3 4 ya. Ini rantingnya dan kerimbunannya ini di atas sudah mulai berbunga ya. Ini saya sudah semprotkan mol yang kita buat dari limbah kulit buah ya, untuk penguat bunga dan buahnya nanti ya. Ini terlihat cantik bunganya, ini ada banyak sekali. Jadi ini cabai yang normal. Perlakuannya sekarang di masa generatif ini, saya lebih banyak memberikan pupuk POC yang banyak mengandung kalium ya, dan juga kalsium untuk menguatkan batang, bunga dan buahnya. Jadi ini dia yang normal ya. Ini cabai yang sakit ya, atau yang mengalami keriting daun, tetapi kita nggak lakukan pemotongan ya. Jadi ini hasilnya seperti ini. Usianya sama dengan yang pertama tadi. Jadi ini terlihat tunas-tunas yang di bawah juga tidak ada, tetapi tidak berkembang. Jadi ini bagian atas sudah mulai berbunga, karena memang ini sudah masuk cabai usia berbuah ya. Jadi sudah mulai ada ininya, bunga-bunga bakal buah. Ini tapi bentuknya dan pertumbuhannya, batangnya juga tidak setinggi yang di sana ya, yang normal yang di sana ya. Di ini yang sakit, tapi kita nggak lakukan pemotongan pucuk, dibiarkan saja. Ini sahabat, supaya kita bisa punya perbandingan ya, nanti seperti apa pilihannya kembali lagi ke masing-masing. Ini cabai yang kita lakukan pemotongan pucuk ya. Kalau ini yang kita tidak lakukan pemotongan, ini yang kita lakukan pemotongan ya. Daunnya sejauh ini cukup bagus ya, tidak seperti yang disampaikan beberapa orang kemarin bahwa hasilnya juga akan keriting. Kalau kita lihat, ini tunas-tunas yang baru sudah banyak tumbuh ya. Di antara ketiak daun kemarin, di sini ada ketiak daun yang besar-besar, saya cabuti semua ya. Seperti ini daunnya kemarin lebar-lebar. Jadi tumbuh di antara sini ada 1 2 3 4 5 ya. Ini 5 6 7 8. Jadi ada 9 cabang sekarang. Dan ternyata hampir sama dengan yang normal. Ini juga langsung berbunga ini ya. Kalau kita lihat, ini cabenya sudah belajar berbunga ya. Jadi hampir sama dengan cabai yang pertama tadi, yang tidak dilakukan pemotongan pucuk. Nah, ini sudah muncul bunga atau bakal buah di
cabai ini ya. Ini cukup bagus hasilnya ya. Dan yang ini cabai yang lain ya, ini tadi yang kita potong, dan ini cabai yang lain yang kita kemarin juga lakukan pemotongan pucuk di sini. Jadi ini batang utamanya sebelumnya. Ini jadi banyak muncul ranting baru ya. Ranting baru muncul ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 ranting. Memang kalau diperhatikan daunnya tidak sebagus yang sehat ini ya, tapi 11-12 lah ya dengan ini. Jadi sahabat, demikian update-nya ya. Jadi saya ada 3 sampel tadi. Satu yang tidak dilakukan pemotongan pucuk waktu keriting daun. Yang kedua, cabai yang saya lakukan pemotongan pucuk waktu terkena keriting daun. Dan kita melihat juga sampel yang ketiga, yaitu cabai yang normal tanpa terkena keriting daun, sehingga kita tidak lakukan pemotongan pucuk. Perbedaannya cukup terlihat di bagian pemotongan yang dipotong itu ya, itu rantingnya hampir tumbuh di setiap ketiak daun, jadi terlihat lebih rimbun, lebih banyak. Nah, yang pasti nanti buahnya juga bisa lebih banyak seperti itu. Jadi usia panennya juga mungkin akan 11-12 ini, mirip-mirip, karena tadi yang dipotong pucuk juga sudah tunas yang baru tumbuh itu baru 2 minggu, padahal udah besar seperti dalam video ya. Itu sudah berbunga juga, sudah ada bakal buah. Nah, kemarin perlakuan yang saya lakukan itu adalah setelah dilakukan pemotongan pucuk, saya gemburkan lahannya, media tanam yang di polybagnya, dan saya aplikasikan beberapa pupuk selama 2 minggu itu ya, yaitu pupuk yang tinggi kalium ya, dan juga kalsium untuk bunga dan buah, serta saya lakukan penyemprotan pestisida nabati untuk pengendalian hamanya ya. Jadi seperti itu 1 kali 1 minggu, supaya nanti pas tumbuh tunas yang muda nggak diserang oleh aphids, thrips atau kutu kebul dan lain sebagainya yang bisa mengundang semut dan akhirnya keriting daun lagi ya. Jadi kalau ada yang ragu ya, tidak harus, ini pilihan ya. Tapi kalau kita lihat tadi yang tidak kita potong itu, pertumbuhannya dia lebih lambat, bahkan cenderung hampir buahnya nggak banyak, bunganya, daunnya juga jadinya nggak berkembang ya. Terus pohonnya juga tidak ada ranting-ranting atau tunas-tunas baru yang muncul. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat dimanapun ya yang budidaya cabai ya, walaupun memang susah sekali, tetapi tetap sabar kuncinya, dan kita sesekali ajak ngobrol cabainya juga. Jadi kita ajak ngobrol cabainya, nanti kalau tumbuh tunas yang baru jangan keritingnya gitu, biasanya dia ngerti ya kalau memahami. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye bye.